Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Rada Ian, ditemani rada. oleh Mas Randy, yang mana dia itu adalah teman lama saya di Tuh. UIN Sunan Gunung Jati. Saya sendiri ngambil jurusan ilmu politik, sedangkan Mas Randy ini adalah sosiologi ya. Iya, betul betul. Tuh, jadi masih erat kaitannya antara ilmu Iya. politik dengan Iya, sosiologi mungkin yang satu fakultas sama-sama juga ya. merupakan Ah, apa materinya lebih banyak membahas perihal sosial lah ya. iya, betul. Sedangkan politik sendiri lebih ke tatanan birokrasi mungkin, Oh sedangkan iya, sosiologi itu mungkin. lebih ke individunya Iya, begitu. ataupun Oke, kelompok gitu ya ya. betul. Nah, Mas Rindy, pada malam ini saya ingin mengajak berbincang 30 menit ke depan mungkin. Apakah bersedia? Iya, insya Allah. Baik, sebelumnya silakan perkenalkan Mas Randy ini, kesibukan hari ini apa, kemudian memiliki proyek apa. Dengar-dengar Mas Randy ini punya channel YouTube ya, Oh ataupun iya. sedang menggarap daripada channel yayasan kalau nggak Iya, salah. betul betul Mungkin betul. bisa berbagi tips bagi cewek kumis agar bisa melesat di dunia per-YouTuban begitu. Oh, iya, jadi pertama gini ya. Ketika saya semester 1 di Betul, kuliah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, betul. ketika ada kuliah, mata kuliah ya, tugas ya, Hmm, diupload di YouTube gitu ya. Kemudian di situ penontonnya lumayan gitu. Nah, di situ baik. ada potensi saya membuat channel atau diseriuskan gitu di channel saya gini. Ya, pembahasannya ya tentang perkuliahan, Hmm, prospek kerja gitu, diskusi dengan mahasiswa dengan jurusan lain gitu. Nah, setelah itu ada apa, tidak semangat lagi itu itu semangat. setelah channel saya berkembang. Betul. Saya tidak semangat. Nah, waktu itu saya channel saya ini dimonetisasi. Demonetisasi. Daftar akun AdSense Betul. untuk mendapatkan ya itulah uang biasa. Benar, benar, Iya, benar. betul. Nah, waktu itu saya memenuhi syarat tuh, kan syaratnya itu 1000 subscriber dan Iya. 4000 jam tayang. Nah, saya sudah eh, terpenuhi syarat itu, kemudian saya daftar. Nah, setelah daftar itu dismonet, ternyata ditolak monetisasi karena ada pelanggaran hak cipta gitu. Nah, makanya di situ saya tidak semangat gitu. Nah, mungkin untuk sekarang saya memegang akun YouTube yayasan mungkin di kampung saya gitu. Betul. Saya kembangkan gitu. Eh, Mungkin Kak Jajang juga punya channel katanya. Iya betul, channel saya tuh adalah Dewi Kumis, yang mana channel ini tuh sangat random sekali Mas Randy. Oh, Awal pembentukan saya itu pertama ingin mempromosikan daripada rumah yang ada di daerah Bandung begitu. hmm, Rumah itu adalah rumah dari kenalan saya, yang mana dia itu minta bantuan untuk dieditkan video, kemudian ya ingin dijual lah rumahnya begitu. oh, Dan setelah saya edit saya upload ke YouTube, dan ternyata penontonnya sepi begitu Mas oh Randy. iya. Dan coba-coba dengan konten-konten random yang sampai hari ini channel saya itu tidak berkembang gitu. Iya Aduh. benar. Jadi saya itu Iya. kebingungan itu untuk Iya. harus konten apa gitu. Oh ya, mungkin ada satu konten nggak yang viewersnya itu 1000 2000, ada nggak? Nah, ada Ada. konten yang penontonnya itu 28.000 Mas Randy. Oh, mantap. Cuman kontennya itu konten ayam. Jadi Konten ayam. saya coba membuat satu video di mana saya eh, masuk ke tempat peternakan ayam begitu, Mm-mm. ayam petelur kalau nggak salah. Ya kurang lebih saya kolaborasi dengan temen yang memiliki ayam. Cuman ya kendalanya itu ya saya malas untuk melanjutkan konten tersebut. Iya. Jadi masih ada Mm. nilai idealis lah Mm. gitu, masa kok channel gua channel ayam gitu, Mm. padahal itu sangat potensial sekali Iya. sebetulnya. Jadi setelah mempelajari per YouTuber-nya saya Iya.
ketika saya tanya-tanya sama yang sukses di YouTube itu, ketika upload video itu atau bikin channel itu, upload video saja di situ, mana video yang viewsnya banyak. Benar. Nah, di situ harus dikembangkan gitu. Nah, mungkin tadi karena kurang minat gitu ya, Minat dan gimana, ya karena malas mungkin ya. malas. Terus ya dinamikanya hampir sama ketika misalkan di masa itu ketika semangat ya semangat naik banget Iya, gitu, ketika down ya, sehingga saya juga tidak sama. ada perawatan mental yang baik gitu. Bahkan yang menjadi patokan itu ketika misalkan melihat daripada teman lain yang sudah berkembang di dunia digital misalkan, kemudian pengikutnya banyak ataupun subscribernya sangat fantastis lah katakanlah, Iya. kemudian jumlah view-nya luar biasa, itu malah bukan menjadi motivasi, kalau menjadi down gitu. Iya, beda. Padahal dalam proses pembangunannya tuh hampir bareng-bareng, cuman ya teman saya itu dia sudah menemukan daripada pasarnya gitu, dan produk yang dijualnya itu ya ternyata sesuai dengan minat daripada audiens yang menarik perhatian gitu. Sedangkan saya hari ini saya belum menemukan tuh karakter apa yang ingin dibangun, kemudian konten-konten apa yang ingin saya bagikan gitu. Cuman ya hari ini saya punya ide Mas Randy untuk membangun sebuah semacam podcast lah gitu ya. Oh iya. Cuman podcast ini ya saya fokus utamanya entah berdialog perihal masalah sosial politik, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat gitu, pekerjaan dan sebagainya, sehingga ya saya ingin tidak terikat di YouTube itu gitu. Betul mantap banget. Oh, jadi diterusin channelnya itu tentang itu gitu. Iya. Oh iya, bagus itu. Mungkin sekarang masih kuliah ya? Nah betul, saya itu sekarang Semester berapa? naik semester 6 begitu. Semester 6. Udah mulai masuk juga, cuman ya menjadi sebuah rangsangan gitu buat saya untuk bagaimana menghasilkan cuan di era digital gitu, ataupun di era modern. Ketika kita itu sibuk bekerja seperti misalnya jualan, saya pun terbatas dengan sebuah modal. Ketika kita ingin menjadi sebuah freelance, katakanlah ketika misalkan yang tidak bermodal itu, ketika misalkan hanya mengkat ataupun mengcopy daripada jualan orang lain, tentu itu membutuhkan sebuah ilmu, dan itulah yang menjadi belenggu hari ini gitu, sehingga selalu ada alasan untuk menghasilkan cuan. Tapi ketika saya memperhatikan daripada konten-konten hari ini seperti di Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya, goyang-goyang pantat itu lebih disukai daripada berbagai ilmu pengetahuan. Nah, ini kenapa Mas Randy? Oh, jadi itu di sosiologi ada pembahasan tentang postmodern kalau nggak salah itu. Postmodern, gimana itu Mas? Jadi pertanyaannya itu ada sebuah pertanyaan. Ya. Kan di zaman postmodern ini setuju nggak pengetahuan ini bubar gitu? Karena apa? Pengetahuan ini disalahgunakan gitu. Betul. Untuk hal yang negatif gitu. Seperti begitu. Gimana ini menurut pandangan Jajang ini? Pengetahuan dibubarkan. Iya. Karena hal negatif. Iya. Gitu. Jadi disalahgunakan oleh hal yang negatif gitu. Benar-benar. Jadi mungkin bisa diasumsikan seperti kasus saya tadi, bahwa ya konten hari ini lebih viral, konten-konten yang nggak jelas gitu ya, goyang-goyang gitu goyang-goyang, kemudian ya pamer daripada sebuah tubuh gitu. Iya, yang aurat-aurat gitu ya, sehingga tidak jelas gitu apa yang disampaikan. Bahaya ketika misalkan seseorang yang menjelaskan suatu konsep teori ataupun ya pengetahuan itu kurang diminati, ataupun ya konten-konten edukasi di Indonesia itu ya ratingnya sangat minim sekali gitu. betul. Dan memang hal-hal yang disukai oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z itu ya konten-konten hiburan. Mungkin dari segi psikologiknya ada alasan-alasan tertentu, karena memang pertama
karena dia itu penat mungkin, seharian bekerja, seharian kuliah, ataupun seharian yang memang menguras banyak waktu dan tenaga, dan ia itu masuk ke platform digital itu untuk mencari sebuah referensi hiburan misalkan, sehingga ya yang tadinya itu dia ingin mencari stand up komedi kan, tetapi salah kaprah gitu, betul. malah melihat konten-konten menarik, Iya, dan betul. tariannya itu ya bukan tarian-tarian full seni, tapi ya tarian-tarian yang kesinian itu seperti apa Mas Redi? Itu akan menyebabkan generasi kita itu sangat berbahaya kalau Berbahaya. dikembangkan kayak gitu. Benar. Jadi solusinya gimana ini? Solusi menurut saya ya biarkan saja Mas Redi. Karena kamu juga suka nonton. Betul. Aduh. Jadi gimana ini? Udah berapa menit nih kita Ini kurang lebih ngobrol-ngobrol? kita 20 menit ya Mas Randy. Cuman ada mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Randy. Ya, Selama kuliah ini apakah ada kejenuhan gak dalam proses pembelajaran? ya mungkin saya menjelaskan dulu dari semester 1 ya. Ya. Mungkin saya kuliah online gitu. 1 tahun setengah, berarti 3 semester ya. Betul. Sekarang saya semester 4. Selama 3 semester itu saya kuliah online. Ya. Jadi apa bedanya nonton YouTube sama di Google Meet dan Zoom itu kan sama-sama saja. Jadi kuliahnya itu sambil tiduran, sambil rebahan. Jadi tidak dapat apa-apa gitu ketika kuliah online itu. Betul. Nah, jadi selama 4 semester itu 3 semester. Anda 3 semester Anda kuliah online, dalam artian ya mengikuti sebuah perkuliahan di Google Meet begitu. Nah, atau Zoom. perihal UKT sendiri apakah ada potongan selama masa Covid kemarin? Tentu Atau tidak. full bayarannya? Full bayarannya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah selama kuliah online itu kan mahasiswa itu tidak merasakan fasilitas seperti misalkan ruang kelas, yang di kampus wifi, betul. kemudian tidak mengakses daripada buku dan fasilitas-fasilitas lain. Seharusnya ya memang kampus itu menerapkan kebijakan pemotongan kuliah tunggal ya, uang kuliah tunggal Iya, gitu. betul. Tapi ini tidak sama sekali. sama sekali. Bahkan kemarin ada yang demo tuh, ya, ada yang aksi orasi di tiap fakultas, di tiap bahkan di gedung Jamiah itu di Betul. UIN. Itu hasil orasi yang disampaikan oleh mahasiswa ke jajaran birokrasi itu tidak ada tanggapan sama sekali itu. Itu sangat miris sekali ya. Iya, Seharusnya ya kampus itu melebarkan telinga, kemudian melebarkan tangan, sehingga ya pemasukan yang masuk dari mahasiswa itu seharusnya diberdayakan lagi untuk mahasiswa, bukannya ya kampus itu semakin meningkatkan daripada eksistensinya saja gitu. Betul. Tapi ya kesejahteraannya pun harus diperhatikan. Jangan sampai ya kondisional lah katakan. Ketika misalkan online ya itu patut diperhitungkan lagi mungkin dari politik anggarannya gitu kan. Barangkali mungkin ada dosen yang ingin memangkas beberapa persen untuk menyumbangkan kota untuk mahasiswa misalkan, ataupun ya katakanlah yang tadinya gajinya besar menjadi gitu. Ya minimal ada pemotongan lah gitu di masa-masa tertentu. Beda hanya ketika kita itu kuliah offline, otomatis kan ada banyak fasilitas yang saya pakai gitu ya. Pun tidak sepenuhnya gitu. Kebanyakan ya mahasiswa hanya menggunakan ruang kelas saja. Betul. Jarang gitu mengakses daripada perpustakaan. Pun ini bukan bisa jadi gitu kan karena kemalasan atau karena ketidaksediaan daripada buku bacaan. Kurang lebih seperti itu Mas Randy. Mantap. Mungkin kayak gitu. Terus apakah
satu semester ini Mas Lendi ini hanya fokus kuliah saja, atau punya pekerjaan, atau ikut organisasi, atau apa gitu? Oh, mungkin selama semester 4 sekarang ini saya Ya, mungkin usaha belum ya, betul. sedang mencari atau apa gimana gitu. Tetapi saya lagi aktif di organisasi kebetulan. Yang pertama di PMI itu Pergerakan Mahasiswa Indonesia, yang kedua Betul. di LSF Liberty itu Wih, Lingkar menarik Studi ini. Filsafat gitu. Berarti Mas Lendi ini adalah sosok organisatoris yang Oh, mungkin bisa berbagi pengalaman sedikit kepada aduh. pengikut saya gitu. PMI ini adalah organisasi apa? Kemudian LSF Liberty itu apa gitu? Mungkin bisa di-spill sedikit gitu Oh, pengalamannya. ya jadi PMI ini singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Betul. Kemudian LSF ini Lingkar Studi Filsafat. Jadi LSF ini menampung Ya. orang-orang yang di bidang intelektualnya bagus gitu. Wih, Mantap menarik banget ya. ya. Betul. Nah, ya mungkin gitu sih. Terus ada perbedaan nggak ketika teman Mas Randy mungkin yang hanya fokus di dunia kuliah saja, yang memperjuangkan akademik gitu kan, Iya. sama Mas Randy hari ini membagi waktunya untuk memilih aktif di organisasi, bahkan tadi 2 organisasi begitu. Iya. Perbedaannya apa? Apakah ada hal yang menonjol di kelas gitu? Iya. Mungkin dari segi wawasan, pengalaman, ataupun ya bentuk lain dari hal itu yang menjadi pembeda dari Mas Randy apa? Oh, jadi ketika saya melihat orang mahasiswa yang aktivis sama di bidang akademisnya, memajukan akademis dan di bidang aktivis organisasi lah, aktivis organisasi Ya, itu, ketika saya melihat bagusnya itu yang aktivis itu yang aktif di organisasi itu. Orang-orang mahasiswa yang tidak ikut organisasi hanya kuliah kupu-kupu saja, kuliah pulang gitu. Itu apa ya, di kelasnya itu diam sendirian. dia. Kemudian waktu istirahatnya juga mungkin jajan-jajan lah. Setelah itu pulang kan. Yang aktivis aktif di Organisasi. organisasi itu, ketika kuliah pulang ikut diskusi gitu, membahas apa aja itu tentang isu-isu kampus atau Betul. bedah buku dan lainnya gitu. Apakah ada pesan-pesan mungkin kepada teman-teman Mas Randy yang tadi dikatakan dia itu kupu-kupu kuliah pulang selama 4 semester ini? Hal apa yang ingin Mas Randy katakan, yang ingin Mas Randy sampaikan gitu untuk mereka? Oh iya, mungkin ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Ketika saya pernah itu mengalami kuliah kupu-kupu, kuliah Betul, pulang betul. kuliah pulang Berarti ada fasenya ya. itu ada ya. Ya mungkin teman-teman agar ikutlah berorganisasi baik intra maupun ekstra di kampus itu ya. Karena apa ya, mahasiswa itu ketika tidak ikut berorganisasi itu sangat merugikan gitu. Betul. Gitu. Jadi seorang mahasiswa itu harus ya mungkin aktiflah di organisasi ekstra maupun intra gitu, karena manfaatnya itu juga banyak. Selain menambah pengetahuan, intelektualnya bagus gitu, mungkin nambah relasi juga gitu. Iya, mungkin Itu itu betul. saya sarankan Apalagi gitu, masuk organisasi gitu. saran yang sangat bagus dari Mas Randy yang jurusan sosiologi, yang mana selalu bersentuhan dengan masyarakat mungkin, ataupun ya orang-orang lah ya. Sehingga orang sosiologi itu identik dengan mereka yang mungkin penguasaan daripada sosialnya bagus. Jadi menurut Mas Randy, sosiologi ini fokus kajiannya perihal apa saja di kampus?
Oh, mungkin karena saya semester 4 ya gitu ya. Ya, selama satu. Eh, Mungkin membahas tentang teori-teori saja yang saya ketahui itu. Contohnya? Mungkin ada ini teori Emil Durkheim, kemudian yang bunuh diri itu, Yang mana? teori Emil Durkheim, kemudian teori dan lainnya saya lupa lagi karena Agus Comte. oh, Agus Kom, kemudian apa ya saya lupa lagi sih. Terkait materi-materi perkuliahan, mungkin hari ini ada matkul apa saja mungkin bisa Oh, disepil buat teman-teman. oh iya, mungkin eh ada 7 mata kuliah Ya, yang salah saya satunya mungkin. ambil. Kemudian ada metode penelitian kualitatif, Oh, kualitatif. metode penelitian kuantitatif, Udah mulai diajarkan iya, sosiologi perkotaan, sosiologi perkotaan, sosiologi lingkungan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat. yang saya suka di mata kuliah yang saya pelajari itu Betul. di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, betul. Karena itu apa? Karena saya ketika dosen memberikan tugas itu langsung terjun ke masyarakat gitu. Ya, tugasnya itu langsung terjun ke masyarakat gitu. Yang ditugaskannya itu apa? Ya, mungkin yang harus diberdayakan itu. Ya. Contoh seperti ada apa? Pariwisata yang belum berkembang gitu, ya. Kemudian bisa tuh oleh rekan-rekan sosiologi gitu untuk observasi ke tempat itu, kemudian Analisis iya, kenapa terjadinya iya, kekurangan minat daripada pengunjung iya, gitu ya. apakah akses, Sehingga apakah gimana gitu. hasil riset itu bisa membantu meningkatkan daripada Iya, pendapatan pariwisata gitu. iya, betul. Dan hal-hal yang saya tertarik adalah tadi mengenai apa studi perihal perkotaan ya, Iya, yang mana mungkin itu ada proses manajemen ataupun tata letak ataupun tata kota lahnya, sehingga ya orang sosiologi itu harus mengenal daripada antropologi wilayah mungkin, iya, sehingga bagaimana wilayah itu diisi oleh orang-orang yang yang terjadi pertukaran dari orang desa ke kota itu disebut urbanisasi. iya, urbanisasi, Nah, perpindahan gitu ya. perpindahan begitu. Nah, tanggapan dari Mas Randy sendiri perihal urbanisasi itu bagaimana gitu, orang yang pindah dari desa ke kota sehingga terjadi penumpukan seperti hari ini di Cibiru itu. Ketika saya pulang kampus itu dari mulai gerbang kampus sampai ke Jatinangor dari jam 5 pagi sampai jam 8 terjadi macet yang sangat parah gitu. Iya. Dan ini tentu harus menjadi tugas sosiologi gitu. Sosiolog seperti Agus Comte yang mampu menguraikan daripada masalah sosial yang ada gitu, Mas Randy. Nah, apakah Aduh. solusi yang ingin ditawarkan daripada sosiolog dari ilmu sosiologi gitu? Apakah ada alternatif lain untuk mencegah kemacetan seperti misalkan masalah ini terletak daripada manusianya yang mana ia enggan menggunakan kendaraan umum gitu. Padahal pemerintah sudah menyediakan Damri misalkan untuk menghindari daripada kemacetan. Iya. Nah, Damri ini seolah-olah tidak fungsi begitu. Ketika bus itu menampung daripada 42 kursi, yang penumpangnya itu cuma 2, 3 atau 5 orang Iya. gitu. Sehingga tidak efektif. Jadi orang Indonesia itu cenderung lebih menggunakan mobil pribadi gitu. Iya. Dan menggunakan motor ataupun kendaraan pribadi. Nah, kenapa masalah ini bisa terjadi? Beda halnya ketika misalkan di negara tetangga seperti Jepang, Australia ataupun lainnya, yang mana mereka itu lebih menggemari jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan umum daripada membawa kendaraan pribadi. Bagaimana tanggapan dari saudara Randy Aduh. untuk menghindari kemacetan pertama? Iya, mungkin yang pertama itu yang terjadi ketika urbanisasi, perpindahan suatu tempat ya. Karena mungkin kampus ini itu tidak jalan Cibiru ini ya, Betul? tidak hanya orang-orang mahasiswa saja gitu yang lewat. Yes. Karena aksesnya satu ini di Cibiru ini kemudian dibelah menjadi 2, Jalan Soekarno sama apa itu yang Sukamiskin. dekat UIN. Ya, Jalan dekat, Sukamiskin. iya, jalan itu Sukamiskin.
Jadi mungkin solusinya sih agar pemerintah membangun lagi akses jalan gitu. Akses jalan. Iya, solusinya itu hanya saja sih akses jalan, karena tidak semua mahasiswa UIN yang lewat sana gitu. Mungkin yang mahasiswa UIN saja yang lewat bisa tidak terjadi kemacetan di situ. Kan ini aksesnya orang-orang yang bekerja di Pemprov Jabar maupun Betul. di kampus-kampus lain yang selain di UIN kan ada kan. Ya, makanya saya memberikan solusi ya pemerintah agar memberikan lagi lah, membuat akses jalan lagi. Begitu. Cuman ada tantangan yang mungkin lebih rumit ataupun lebih parah ataupun memperburuk daripada realitas yang akan terjadi ketika misalkan pemerintah itu menambah ataupun membangun sebuah jalan. Yang pertama misalkan anggaran daripada pemerintah itu akan menguras dari pajak yang sangat mahal, misalkan dampak daripada Iya iya. kenaikan ini APBD membengkak misalkan. Terus ya selain itu jumlah daripada pemilik kendaraan bertambah. Nah, solusi daripada pemerintah selain untuk memperbanyak jalan, menurut saya itu perlu sebuah sosialisasi khusus kepada manusianya, dimana ya jangan sampai kita ini terlena dengan barang-barang milik pribadi, sehingga ya kita bisa menggunakan kendaraan umum misalnya untuk menghindari kemacetan, untuk menghindari daripada polusi dan lain sebagainya. Iya. Seperti misalkan di negara-negara tetangga yang saya katakan tadi, mereka itu lebih menyukai jalan kaki, Jalan kaki ya, kemudian ya betul. paling tidak menggunakan sepeda ataupun ya menggunakan angkutan umum seperti misalnya kereta dan sebagainya. Terus budaya ini perlu dipopulerkan di Indonesia. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solutif begitu untuk menghindari kemacetan yang ada di Bandung. Tapi saran yang sangat logis dan sangat baik melihat daripada volume kendaraan di Jawa Barat ini, volumenya sangat naik. Iya, sangat Bahkan naik gitu. dikatakan ataupun dikenal Jabar ini menjadi lokasi terbesar kedua setelah provinsi mana? Provinsi yang Jatim, Jawa Timur itu ya. ya begitu, ataupun provinsi lain lah katakanlah. Tentu ini menjadi PR bersama, walaupun memang Indonesia memiliki banyak kawasan yang masih kosong, kan tetapi karena dampak dari urbanisasi ini terjadinya sebuah perkumpulan masyarakat yang di satu titik penuh gitunya, sehingga tidak ada pemerataan. Nah, faktor yang terjadinya urbanisasi ini mungkin dikarenakan tadi sempat disinggung karena pekerjaan ya. Mungkin karena di desanya itu sudah kehilangan mata pencaharian ataupun ya kondisi ekonomi di sana itu sangat sangat kecil, menurun sehingga gitu. ya karena himpitan ekonomi itu masyarakat desa pindah ke kota. Pun orang kota menyediakan banyak pekerjaan untuk masyarakat desa seperti misalnya ya kuli bangunan, buruh pabrik ataupun ya pekerja kantoran dan sebagainya. Iya. Nah, untuk menghindari ini tentu harus juga adanya pemerataan pekerjaan di wilayah-wilayah pedesaan begitu. Nah, solusi daripada Mas Randy ini bagaimana untuk menciptakan peluang kerja di desa gitu. Seperti misalkan masyarakat di kampung saya itu mayoritas petani gitu. Tapi petani ini penghasilannya cenderung minim. Nah, bagaimana meningkatkan sebuah perekonomian di desa agar tidak mengurangi sedikitnya daripada proses urbanisasi di mana orang desa itu tidak mencari pekerjaan ke kota. Begitu. Silakan Mas Dendi. Iya, mungkin ini sedikit lagi ya karena waktunya sudah Oke, beberapa ini. siap. Ya, tadi ada terkaitan juga dengan mata kuliah saya, pemberdayaan masyarakat. Betul. Iya. Nah, itu sangat Iya, berkorelasi lagi ya. iya. Nah, ketika ingin membangun usaha itu di perkampungan ya atau pedesaan itu apa
contoh semisal ada seorang petani yang petani padi ataupun petani apa Jagung. stroberi, jagung, itu bisa diber, apa Berdaya. diberdayakan gitu. Oke. Dengan Dengan cara sistematis gitu. Nah, menurut saya begini Mas Randy, tentu masyarakat pedesaan ini mereka sudah mahir di bidang misalkan eh, mengurus perkebunan ataupun merawat tanamannya sendiri. Yang mana misalkan hasil panen dari jagung, padi, umbi-umbian ataupun dia apalagi kol dan sebagainya, itu jenis-jenis sayuran itu sangat subur dan makmur begitu di pedesaan. Makmur. Yang menjadi permasalahan adalah kadangkala seperti misalkan tomat, terus apalagi mentimun, cabai dan sebagainya, itu harganya cenderung sangat rendah gitu di petani, kan tetapi sangat tinggi di Kota. bandar sebetulnya itu apa? Bandar lah itu. Sebetulnya bandar. Ya intinya yang penampung lah begitu. Ketika misalkan harga petani itu 2.000, si bandar ini bisa membelinya dengan harga 1.000 gitu. Iya. Terus ketika ditampung ke si bandarnya bisa menjual dengan harga yang tinggi. Iya, betul. Kan tapi kan ketika misalkan kita lihat di harga di pasar itu harganya cenderung normal lah ya. Cuman selalu ada pemerasan kepada petani, sehingga ya seharusnya gitu kan petani ini mendapatkan keuntungan yang fantastis katakanlah, karena dia itu merawat tanamannya mulai dari sejak kecil sampai ya di masa panen itu kurang lebih membutuhkan 6 sampai 8 bulan gitu. Iya. Otomatis kan selain itu ya mengeluarkan banyak waktu, mengeluarkan uang untuk pupuk dan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya gitu. Iya, betul. Dan sangat disayangkan ketika misalkan ekonomi tidak jalan di sini. Nah, bagaimana selaku Mas Randy yang mungkin paham di dunia kampus untuk meningkatkan siklus perekonomian naik begitu, sehingga masyarakat itu terbuka pikirannya dan tidak hanya mendengar dari kata Menteri Sri Mulyani begitu, tapi bisa mendengar daripada Mas Randy. Iya, mungkin nanti dilanjut part 2 saja boleh? Oke, boleh. Dikarenakan ini Sangat ngantuk ya. Ya, karena begitu. ini malam ya guys. Ini jam 1. Nanti dilanjut part 2 ya. Oke, terima Kemudian kasih. dengan pembahasan ini, terima kasih juga waktunya ya. Kita tutup saja. Ya. Jangan sampai ketinggalan. kalian Enggak subscribe. ini